Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lara Septi Utami dari Fakultas Ilmu Komunikasi semester 4 Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Hari ini saya ada di daerah Semper Barat dan saya akan mewawancarai salah satu warga dari Semper Barat ini dengan Kak Salma di sini. Halo Kak Salma. Nah, kita mulai aja pertanyaannya sekarang ya Kak. Aku mau nanya dulu nih, sebelumnya Kakak tahu nggak kalau tahun 2024 nanti kita akan melakukan pemilihan presiden? Udah tahu. Oh, alhamdulillah udah tahu ya. Aku ada beberapa pertanyaan. Nah, salah satu pertanyaan ini aku mau tahu, menurut Kakak, kita kan melihat pemerintah Pak Jokowi sekarang. Apa sih yang perlu dipertahankan atau dilanjutkan program dari pemerintahan sekarang ini? Kalau menurut saya pribadi ya, program yang perlu dilanjutkan itu program IKN sih ya, yang pemindahan ibu kota negara. Karena kan proyek itu kan udah berjalan ya, jadi pasti dana negara atau APBN itu kan pasti udah kepake. Jadi saya berharap banget kalau proyek itu tuh dilanjutin, jadi nggak ada yang namanya buang-buang dana negara. Jadi tidak ada APBN yang terbuang. Nah, kalau kita kan tahu nih, kalau pemerintahan itu nggak ada yang 100% sempurna. Ada kekurangan, ada kelebihannya. Nah, menurut Kak Salma sendiri, pembelajaran seperti apa sih untuk pemerintahan selanjutnya yang pasti yang belum ada di pemerintahan sekarang ini? Kalau menurut saya yang belum ada, saya pribadi nih ya, pemerintahan sekarang itu kurangnya adanya pihak oposisi yang buat mengkritik pemerintahan. Jadi kebanyakan seperti takut untuk mengkritik gitu. Jadi saya harap kedepannya bisa lebih transparansi, adanya transparansi sih, itu aja. Ya. Kemudian, nah menurut Kak Salma sendiri nih, mana yang paling penting? Presiden yang tampak merakyat, presiden yang gagah, atau presiden yang cerdas? Kalau menurut saya pribadi yang cerdas sih, karena kan presiden ya sebagai seorang pemimpin kan beliau perlu adanya istilahnya kita bilang wibawa dan wajah yang memang menunjukkan adanya kepemimpinan. Jadi dengan beliau yang cerdas itu, jadi beliau bisa disegani oleh rakyatnya sendiri maupun orang lain kan, karena beliau sebagai pemimpin. Kakak udah bilang kalau kakak lebih suka sama presiden cerdas. Pasti kakak punya kriteria lain dong selain cerdas. Itu apa? Yang pasti seenggaknya beliau berpengalaman. Misalnya jadi beliau karena dengan adanya pengalaman, misalnya contohnya beliau mungkin pernah menjabat sebagai apa, jadi intinya beliau pernah berpengalaman dalam kepemimpinan. Jadi beliau pas sekarang jadi presiden ini nggak ada yang punya istilah kaget lah. Jadi dia udah tahu langkah-langkahnya, Strateginya. Iya benar gitu. Kakak udah nemu nggak sih? Udah ada gambaran sih tokoh siapa nih yang udah memenuhi standar kriteria kakak? Wah, kalau dari segi berpengalaman dalam memimpin mungkin banyak ya. Tapi kalau tokoh untuk yang menurut saya cocok jadi presiden, saya belum tahu ya. Tapi siapapun nanti calonnya, saya pasti bakal milih sih salah satu dari antara mereka. Jadi belum ada gambaran ya, kayak Iya. masih abu-abu gitu kan. Benar. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, menurut kakak eh, kakak tuh lebih baik atau lebih pengen banget partai yang mana sih yang cocok untuk memimpin Indonesia selanjutnya? Apapun partainya, selagi lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan golongan, itu sih partai yang paling baik menurut saya. Nah, pertanyaan penutup nih, yang terakhir. Ini mungkin berupa harapan ya. Harapan kakak untuk pemerintahan berikutnya di tahun 2024 itu apa? Saya pengen sih di pemerintahan kedepannya agar SDM dan SDM di Indonesia itu lebih ditingkatkan gitu. Jadi pemanfaatannya kan karena banyak Indonesia kan SDM-nya kaya ya. Iya. Dan juga daya manusianya juga banyak, Limpah. karena usia kerjanya kita kan banyak gitu. Jadi mungkin kalau seandainya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, mungkin pengangguran juga nggak terlalu banyak kayak sekarang. Makasih banget Kak Salma udah mau saya wawancarain. Benar-benar bisa membuka pikiran kita untuk ke arah yang lebih baik lagi. Dan sebagai penutupnya, terima kasih Kak Iqbal. Halo. Aku mau nanya nih, Kak Iqbal tau tahun 2024 mendatang kita udah melakukan pemilihan presiden dan Pak Jokowi udah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Ya tahu. Kalau menurut Kak Iqbal nih, apa sih program yang
perlu dilanjutkan pada pemerintahan Pak Jokowi kali ini? Bidang yang diteruskan adalah mungkin bidang pembangunan bidang SDM, keterampilan sumber daya manusianya supaya lebih upgrade dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Sekarang kan pemerintahan kan pasti tidak ada yang 100% sempurna ya. Ya, Kalau menurut Kakak, apa yang perlu ditambahkan dari pemerintahan sekarang ini? yang perlu ditambahkan adalah mungkin birokrasi yang mudah dan transformasi ekonomi ya, pemberdayaan UMKM itu kan sangat penting buat putaran roda ekonomi Indonesia ini. Itu sih. Kemudian nih, menurut Kakak, mana sih yang lebih penting, presiden yang merakyat, presiden yang gagah, atau presiden yang cerdas? Jelasin menurut pendapat Kakak. Yang cerdas lah. Kenapa tuh? Sebab kalau presiden cerdas itu dia berpikir secara struktur, mulai dari ide, gagasan, sampai eksekusi, keluar sampai kebijakan. Lalu nih, kalau tadi kan Kakak milih presiden yang cerdas. Kriteria Kakak apa sih selain presiden yang cerdas untuk presiden selanjutnya nanti? Selain cerdas, mungkin amanah ya, sesuai janji-janji politik dia yang harus ditunaikan kepada masyarakat, yang harus diselesaikan janji politik dia kepada masyarakat. Jadi kira-kira ada nggak sih nama tokoh yang menurut Kakak sudah masuk kriteria tersebut? Boleh disebutkan kalau ada. Mungkin dua kali ya. Siapa tuh? Mungkin Ridwan Kamil dan Anies Baswedan. Oke. Nah, tadi kan Kakak nyebutin Pak Ridwan Kamil sama Pak Anies Baswedan. Ya. Menurut Kakak, partai apa sih yang bagus untuk memimpin negara ini? Kalau partai, mungkin partai dari mana aja ya. Sebab yang penting itu kan dia tujuannya sama untuk mensejahterakan rakyat, tidak mengambil keuntungan kelompok-kelompok tertentu. Yang diutamakan adalah masyarakat sendiri, masyarakat bangsa Indonesia. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Menurut Kakak, apa harapan Kakak untuk pemilihan presiden tahun 2024 mendatang? Harapannya? Iya. Harapannya ya terpilih pemimpin yang amanah, yang memprioritaskan masyarakat lebih dahulu, tidak mementingkan kelompok-kelompok tertentu dan keuntungan kelompok-kelompok mereka. Oke. Makasih banget Kak Iqbal. Halo Kak Siti, halo Kak. Aku mau nanya nih, Kakak tahu nggak sih kalau tahun 2024 mendatang kita akan melakukan pemilihan presiden dan Pak Jokowi udah selesai dalam jabatannya? Ya, saya tahu. Kalau menurut Kakak nih, apa sih program yang bagus untuk dilanjutkan untuk pemerintah selanjutnya? Kalau menurut aku sih untuk infrastruktur tuh ya Kak, pembangunan desa di daerah itu lebih merata. Nah, menurut Kak Siti, apa yang perlu ditambahkan dan yang belum ada untuk pemerintahan selanjutnya? Menurut saya sih untuk infrastruktur pembangunan sih masih kurang ya, dan perlu ditingkatkan lagi. Terus untuk penanganan korupsi itu masih sangat lemah dan harus diperkuat lagi. Menurut Kakak lebih penting mana nih? Presiden yang tertampak untuk rakyat, maksudnya merakyat lah ya, presiden yang cerdas atau presiden yang gagah? Jelasin menurut pandangan Kakak. Kalau menurut aku sih aku lebih suka presiden yang cerdas dalam arti mengambil tindakan yang baik. Kira-kira kriteria apa sih yang harus dimasukkan ke dalam calon presiden 2024 mendatang? Amanah, jujur, dan adil untuk semua masyarakat. Oke. Kira-kira ada nggak sih tokoh di Indonesia ini yang mencakup kriteria tersebut? Boleh disebutin kalau memang ada. Karena aku tinggal di Jakarta ya, jadi aku lebih suka Pak Anies Baswedan karena aku sudah melihat pembangunannya untuk di kotaku sendiri di Jakarta. Partai mana sih yang menurut Kakak lebih baik untuk memimpin Indonesia ke depannya? Kalau aku sih tidak memihak untuk partai yang mana ya, bukan berarti aku golput nih. Yang pasti aku lebih condong ke partai yang benar-benar membangun Indonesia. Oke. Nah, terakhir nih Kak, pertanyaannya.
Menurut Kak, apa sih harapan Kakak untuk pemerintahan selanjutnya di Indonesia ini? Yang pasti lebih maju ya, maju dari sisi ekonominya, pendidikan, dan harapan agar pemerintah selanjutnya dapat lebih memperhatikan kemakmuran sektor maritim dan agraris di Indonesia. Oke, makasih banget ya Siti. Dari ketiga narasumber yang sempat saya wawancarai, bisa saya tarik kesimpulan bahwa generasi Indonesia lebih condong kepada calon presiden yang cerdas, ditambah dengan sifat yang amanah, jujur, dan adil dalam kepemimpinannya. Dan harapan yang paling penting adalah Indonesia bisa dipimpin oleh seseorang yang benar-benar peduli kepada rakyatnya, bukan hanya orang yang hanya peduli kepada keuntungan dirinya sendiri dan juga keuntungan kelompoknya. Kesimpulan tadi merupakan penutup dari wawancara kita kali ini. Saya Lara Septiutami, sampai jumpa.